Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama Pak Benny Mamoto dari Kompolnas dan juga ada Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya terlalu melekat sekali Komisi 3 di Bang Masinton, makanya tadi masih Komisi 3 saya Ya, sebutkan. Jadi Komisi 11 DPR RI. Bang Masinton, kalau melihat penangkapan-penangkapan yang beberapa aktivis yang dilakukan, seringkali juga kita lihat penangkapan terjadi, lalu akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan dan hanya berlangsung selama 1-2 hari begitu penangkapan. Eh, jadi banyak yang menduga ini seperti menakut-nakuti saja begitu. Pada saat penangkapan dilakukan, memang tidak ada tuntutan hukumnya yang dilakukan atau diterapkan kepada yang ditangkap tersebut, hanya untuk menakut-nakuti. Bolehkah ini dilakukan, Bang Masinton? ya sebenarnya dalam era demokrasi ini ya tidak boleh lagi ada menciptakan ketakutan, baik yang dilakukan oleh negara maupun ya yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tugas negara memastikan semuanya berjalan aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Nah tentu kepolisian dalam hal ini kan memiliki dua fungsi, satu penegakan hukum dan satu ketertiban Kamtibmas ya, ketertiban masyarakat. Nah maka tentu ya kepolisian ya harus melakukan dua fungsi itu sekaligus. Satu dalam rangka ketertiban masyarakat, ya tetap mengikuti dalam kaidah perundang-undangan dan kemudian satu dalam ranah penegakan hukum. Nah, tentu ya semua harus berdasarkan aspek Kamtibmas dan penegakan hukum. Di luar itu nggak boleh. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa kalau ada yang ditahan, ditangkap, sementara kemudian dilepas, ya polisi kan memang punya kewenangan untuk menangkap dan memeriksa orang dalam 1 kali 24 jam seperti itu ya. Ya. Nah, namun ya hal tersebut bukan dilakukan atas motif untuk menakut-nakutin seperti itu. Nah jadi Tapi ini ruang yang tadi saya bilang dianggap oleh banyak pihak, yaitu tadi memang tidak ada hukum yang dilanggar, tapi akhirnya kan paling tidak menanamkan ketakutan pada mereka yang berani vokal gitu, Bang Masinton. iya, kan demokrasi ini juga diperjuangkan dengan darah ya, bahkan nyawa teman-teman tahun 98. Jadi kita tidak boleh lagi kembali ke alam otoritarian, tidak boleh lagi kembali ke alam pengekangan. Nah semuanya kebebasan itu dijamin dan dibatasi. Di satu sisi undang konstitusi kita ya di pasal 28 itu, pasal 28J-nya juga jelas itu. Negara menjamin kebebasan berpendapat, namun ada pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang. Seperti itu. Nah jadi kepada masyarakat kita minta harus tetap optimis menjaga ruang-ruang kritis ini. Ruang-ruang kritik kepada baik kepada pemerintah, ya sebagai pengambil keputusan, baik juga kepada legislatif seperti itu ya, maupun ke kritik terhadap ranah penegakan hukum. Karena dengan adanya kritik lah kita semuanya saling bisa melaksanakan tugas itu secara lurus gitu ya. Karena kita diawasi sesungguhnya seperti itu oleh siapa? Masyarakat. Masyarakat dalam melakukan fungsi kritiknya, melakukan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan negara, penyelenggaraan negara itu dijamin dan dilindungi. Nah tentu itu tadi, jangan sampai melanggar aturan hukum. Itu. Nah kita minta masyarakat jangan khawatir, jangan takut untuk menyampaikan pendapat sepanjang tidak ada delik-delik yang melanggar hukum seperti itu. Oke, saya mau menyapa dulu Bang Usman Hamid yang tampaknya sudah tersambung melalui telepon dengan kita. Selamat pagi, Bang Usman. Selamat pagi. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya sedikit saja Bang Usman merangkum tadi pendapat yang sudah disampaikan Bang Masinton dan juga Pak Benny mengenai bahwa untuk penangkapan aktivis kami ini
ya sesuai dengan prosedur hukum saja, dilihat bagaimana apakah memang ada keterlibatan atau adakah pelanggaran hukum di situ, namun tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Tapi Bang Masinton tadi menyayangkan memang pada saat ditampilkan para aktivis kami ini diborgol. Itu yang seharusnya tidak perlu dikatakan Bang Masinton tadi. Tapi bahwa ada penangkapan ini, maka kita percayakan kepada kepolisian bahwa memang sudah ada bukti-bukti yang memberikan kepolisian alasan untuk sampai dilakukan penangkapan. Kalau dari sisi Anda sendiri bagaimana Bang Usman? Ya, saya kira memang negara memiliki kewenangan untuk menginvestigasi siapa saja yang terlibat di dalam pelanggaran hukum. Dan pelanggaran hukum itu bukan hanya dilakukan oleh misalnya anggota masyarakat, tetapi juga kalau itu dilakukan oleh anggota aparat keamanan, itu juga harus diinvestigasi. Nah, yang kedua, proses investigasi dalam bentuk misalnya penahanan atau dalam bentuk pencarian informasi itu kan sebenarnya bisa dilakukan dengan mengutamakan pendekatan ilmiah, ya, dengan memanggil atau dengan melakukan pemeriksaan atau dengan mengumpulkan saksi, keterangan ahli dan juga bukti-bukti lainnya gitu. Jadi tidak perlu sampai dengan proses penangkapan yang katakanlah terkesan dramatis gitu ya, atau terkesan eksesif gitu, sehingga justru merugikan aparat kepolisian sendiri karena dianggap melakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Dan ingat juga bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap misalnya beberapa orang seperti Sagan dan Zumhur Hidayat itu hanyalah bagian kecil dari penangkapan terhadap demonstran yang terdiri dari para mahasiswa atau para pelajar yang juga harus memperhatikan hak-hak mereka gitu. Kalau misalnya mereka adalah para pelajar, bukan berarti mereka tidak boleh untuk berdemonstrasi. Hukum internasional membolehkan mereka berdemonstrasi dan negara diwajibkan untuk melindungi mereka. Jadi saya kira proses hukum terhadap persoalan kriminal itu harus dibedakan dengan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga dalam menyatakan pendapat. Demikian. Bang Usman, saya sedikit mengutip tadi yang dikatakan Pak Beni, ada kondisi khusus di sini, yaitu pada saat kita mengajak untuk melakukan demonstrasi, ini berarti ada pengumpulan massa. Sementara kan kita tahu, kita saat ini berada dalam kondisi pandemi, sehingga ajakan untuk berkumpul, apalagi dalam demonstrasi, jaga jarak rasanya sesuatu yang sulit, ini adalah ajakan yang bisa mencelakakan orang lain. Begitu, ya. Bang Usman. Saya kira pandangan itu benar, tapi pandangan itu juga harus mempertimbangkan dari mana awal mula demonstrasi itu berasal. Saya kira awal mula dari demonstrasi itu berasal karena Pak Masinton ini dan kawan-kawannya yang mengesahkan undang-undang tanpa mempertimbangkan reaksi masyarakat. Jadi mereka membahas undang-undang dengan diam-diam, ya di hotel, di hari akhir pekan, dan tiba-tiba di hari Senin mengesahkan itu secara buru-buru gitu ya. Saya kenal baik dengan Aziz Samsudin dan lain-lain sebagainya, dan saya mengerti betul bagaimana mereka berorganisasi dan berpolitik gitu. Saya kira itu bukanlah berdemokrasi yang berkualitas, itu bukanlah proses pembahasan undang-undang yang partisipatif, sehingga menimbulkan kemarahan dari masyarakat. Kalau kita lihat perkembangan di Thailand, di Amerika, masyarakat tidak mungkin mau mengorbankan diri, capek-capek turun ke jalan, apalagi di tengah pandemi, sehingga merugikan mereka sendiri, kecuali ada hal yang penting. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melihat apa awal mulanya mereka turun, saya kira harusnya DPR itu menahan diri untuk tidak memaksakan pengesahan undang-undang semacam itu, apalagi tanpa partisipasi masyarakat yang bermakna gitu, yang berarti di dalam proses pembahasan undang-undang. Oke, saya mau bisa saja Bang Masinton menjawab, tapi saya rasa sudah clear lah kenapa waktu itu dibahas dengan cepat dan lain-lain, sudah ada pembahasannya. Tapi saya ke Pak Beni. Pak Beni, menurut Anda sendiri untuk penanganan mereka, tadi Bang Masinton kan mengatakan bahwa seharusnya tidak perlu juga ditampilkan dengan borgol dan lain-lain. Apakah dari kepolisian, dari Kompolnas sendiri merasa bahwa memang harusnya ada pembedaan pada saat penahanan dilakukan kepada sejumlah tokoh, terutama untuk pelanggaran yang saat ini masih diselidiki dan ini terkait dengan menyuarakan pendapat dibandingkan dengan kasus kriminal lainnya, atau justru memang seharusnya diperlakukan sama semuanya, Pak Beni? Ya, ternyata sudah dijawab sendiri yang kalimat terakhir tadi.
Ketika polisi memperlakukan berbeda, pasti diserang. Oh, karena ini dibedakan. Dan itu rawan untuk nanti digoreng ketika itu menyangkut antara figur dengan rakyat biasa. Jadi menurut kami standar yang ada berlakukan sama kepada siapapun dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, dan itu sudah diatur juga oleh Dipumas. Ini menjadi penting supaya jangan hanya isu satu itu gorengannya jadi lain lagi. Malah jadi salah lagi gitu ya. Ya, satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa kapasitas saya sebagai Ketua Harian Kompolnas punya fungsi pengawasan eksternal. Kami bukan di bawah Kapolri ya. Jadi kami melakukan pengawasan untuk memastikan kinerja penyidikan ini profesional, transparan. Transparan karena akan digelar di pengadilan. Transparan karena bisa diuji dengan pra-peradilan kalau penangkapan penahanan yang salah. Tapi di sisi lain kami juga ingin menyampaikan karena kita negara hukum, marilah tempuh proses hukum. Nggak puas dengan undang-undangnya ya ke MK. Daripada mengerahkan massa dan yang menjadi korban rakyat. Itu aja. Karena udah sadar di era pandemi kok ngajak. Itu sama dengan ini, ya rakyat dikorbanin. Yang ngajak ada di rumah, aman, terlindungi. Ini mohon dipertimbangkan. Jadi argumentasi apapun, marilah kita berangkat dari nasib rakyat yang sedang susah, kemudian ini diajak dengan risiko tinggi, dan yang menanggung risiko itu rakyat sendiri, bukan yang ngajak. Ini mohon dalam kondisi seperti ini kita men-stressing masalah itu. Baik, saya ke Bang Masinton. Banyak yang juga berpendapat bahwa seperti tadi kata Bang Usman, demonstrasi ini adalah reaksi, begitu. Jadi aksi awal kalau tidak dilaksanakan, ya reaksi ini tidak ada, begitu. Iya, jadi kalau dalam satu keputusan ya pasti selalu mendatangkan pro kontra. Persepsi ataupun opini di publik kan pasti beda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, terhadap yang pro maupun yang kontra ini, ya, negara harus menjamin sikap kedua-duanya. Itu konstitusi kita, kebebasan berpendapat tadi. Nah, saya agak kurang sependapat juga, walaupun ada benarnya yang disampaikan Pak Benny Mamoto karena dengan kondisi sekarang, ya. Saya meskipun di partai pemerintah, tapi menurut saya kalau memang ada yang tidak pas, bisa aja diekspresikan macam-macam. Bisa diekspresikan melalui jalur hukum, ke MK. Bisa melalui gerakan protes di jalanan. Bisa diekspresikan melalui sosial media. Yang penting jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Ya, jangan sampai ada delik hukum seperti itu. Nah, jadi terhadap masyarakat atau segala macam, kalau saya berpandangan, silakan disampaikan, ditempuh semua jalur. Yang penting, ya, ketertiban umum itu dijaga. Rambu-rambu jangan ketertiban masyarakat jangan sampai melanggar aturan hukum juga, jangan sampai menghujat berlebihan begitu ya, dan sampai kemudian ketemu deliknya atau menghasut untuk melakukan pengerusakan atau bertindak melakukan tindakan-tindakan yang merusak fasilitas umum. Nah, itu ya melanggar hukum namanya. Nah, jadi kalau saya melihat, silakan masyarakat menyampaikan pendapat dengan caranya, menyampaikan kritik dengan caranya. Silakan juga masyarakat menyampaikan baik itu yang pro maupun yang kontra dengan cara-cara yang elegan tadi, tanpa melanggar aturan hukum, tanpa mengganggu ketertiban umum. Oke, Pak Usman, tadi kita juga sempat berbicara bagaimana sejumlah penangkapan sebelumnya juga akhirnya tidak berlanjutlah ke jalur hukum, tidak berlanjut ke meja hijau, dan hanya menjadi sebuah seperti gertakan begitu. Anda merasa apakah ini yang terjadi, dan bagaimana agar jangan sampai ada justru
unsur menakut-nakuti dari aparat terhadap warga dengan ruang yang diberikan tadi bahwa kepolisian bisa saja memang melakukan penahanan, memeriksa dan setelah itu melepas. Ya, betul sekali. Jadi itu yang kami maksud dengan penangkapan terhadap misalnya Jumhur Hidayat dan kawan-kawan itu dapat menimbulkan ketakutan. Ini kan mereka adalah senior, aktivis senior ya, dan dikenal sebagai demonstran juga ketika masih muda gitu. Jadi kalau seandainya orang seperti mereka ditangkap begitu saja, saya kira banyak orang juga, kalau kami menyebutnya istilahnya mendapatkan chilling effect itu, efek ketakutan itu untuk tidak bersuara gitu. Nah yang kedua yang saya kira harus dipastikan lagi adalah bahwa setiap kali ada penangkapan atau penahanan terhadap demonstran, maka proses hukumnya itu yang harus diikuti gitu. Tadi Pak Benny mengatakan negara hukum kita. Jadi segala prosesnya harus ditempuh secara hukum. Dan kalau memang ada proses katakanlah investigasi terhadap perbuatan kriminal, misalnya terlibat di dalam pengerusakan halte. Nah, sekedar tambahan saya ingin juga mengingatkan kepada para demonstran yang terlibat pengerusakan itu, halte itu yang misalnya di Tosar itu dibuat oleh aktivis 98. Itu ada Agung Wicaksono yang banyak berkarya di dalam sektor itu. Tapi saya mau kembali ke soal penangkapan. Jadi penangkapan-penangkapan semacam itu harusnya dilakukan tanpa menimbulkan efek ketakutan. Seandainya negara atau kepolisian negara Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap 1 orang, 2 orang, 3 orang, berikanlah penegasan bahwa penangkapan ini tidak ada hubungannya dengan sikap kepolisian negara Republik Indonesia terhadap demonstrasi. Silakan berdemonstrasi, silakan patuhi hukum, tetapi penuhi juga protokol kesehatan sehingga tidak merugikan kita semua, baik masyarakat maupun aparat negara. Dan saya kira sekali lagi kritik ini juga harus ditujukan kepada DPR. Bagaimanapun juga DPR harusnya menyadari bahwa di masa pandemi ini harus memperhatikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan memprioritaskan agendanya sendiri. Saya kira sudah sangat jelas di harian Kompas misalnya hampir setiap hari terbentang analisis-analisis yang sangat baik tentang kerugian para nelayan ke depannya, tentang kerugian para petani ke depannya, tentang kerugian para buruh ke depannya, bahkan sampai ke sektor pendidikan dan lingkungan hidup kita. Jadi saya kira ini undang-undang yang paling buruk menurut saya dan harus diperbaiki, terutama pasal-pasal yang bermasalah itu. Pasal-pasal yang misalnya membolehkan ABK tidak lagi 70% warga Indonesia, atau pasal-pasal yang tidak lagi membolehkan pemerhati lingkungan untuk terlibat di dalam AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, atau pasal-pasal mengenai upah buruh atau masa waktu kontrak sampai dengan pesangon. Saya kira ini hal-hal yang harus diperbaiki secara mendasar di luar dari proses hukum terhadap misalnya Jumhur Hidayat dan kawan-kawan. Oke, terkait dengan materi mungkin kita punya kesempatan lain juga untuk membicarakan hal tersebut. Saya terakhir mungkin mau ke Pak Benny. Pak Benny, penangkapan yang dilakukan karena dugaan atau untuk mengamankan sebagai bentuk antisipasi. Nah, apakah ini yang boleh dilakukan juga oleh kepolisian? Memang tidak secara terbukti sudah melakukan atau akan melakukan, tapi karena ada kecurigaan dari kepolisian ada petunjuk ataupun bukti bahwa bisa saja orang tersebut, tokoh ini melakukan aksi ataupun melakukan sesuatu yang bisa membuat sebuah aksi itu berubah menjadi sesuatu yang negatif, maka silakan saja dilakukan penahanan sebagai antisipasi. Apakah pembenaran bisa dilakukan seperti ini, Pak Benny, untuk kepolisian? Jadi dalam kondisi demo yang terjadi di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, yang kemudian mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, maka Polri perlu bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah mencegah kerusakan yang lebih besar. Maka perlu kecepatan dalam bertindak. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa teknis penyelidikannya itu lebih mudah ketika ini terjadi di era digital. Di mana setelah 1 orang ditangkap, demonstran, handphonenya dibuka, itu sudah bicara. Dan dia akan mengaku, saya bergerak karena ini, ajakan ini. Baru kita telusuri dari mana dan sebagainya. Baru nanti duitnya dari mana kamu datang ke sana. Saya dikasih oleh bapak ini. Itu secara bertangga dengan mudah dibanding kasus-kasus konvensional. Yang notabene tidak didukung dengan bukti-bukti
digital, jejak digital dan sebagainya. Jadi langkah Polri cepat, saya sebagai Komisioner Kompolnas mengapresiasi. Karena apa? Ketika kita lambat bertindak, provokasi jalan terus, kemudian agitasi jalan terus, kemudian juga hoax berkembang terus, maka sekali lagi yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Ketika perekonomian kita kondisinya semakin buruk, pabrik-pabrik pada tutup karena karyawannya demo terus tiap hari, ini masalah kita bersama. Jadi marilah kita sikapi dengan bijak. Proses hukum berjalan, saya punya tanggung jawab untuk mengawal, untuk memastikan semua profesional. Silakan diuji melalui jalur hukum yang ada, proses hukum yang ada. Marilah kita buat rakyat tenang, tidak justru diprovokasi untuk semakin panik. Baik, kita juga menginginkan agar aparat juga tentu saja objektif dan memang benar-benar berdasarkan hukum. Semua penangkapan ataupun penindakan yang terjadi ini memang berdasarkan secara hukum. Itu yang diinginkan juga, saya yakin, oleh para aktivis juga. Yang penting memang berdasarkan hukum, bukan karena ada alasan-alasan lain, bukan untuk pembungkaman. Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anggota Komisi 11 DPR RI, Bang Masinton Pasaribu juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Bang Usman Hamid, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pak Masinton, tolong itu dipenuhi tuntutan para mahasiswa. Pesan dari Bang Masinton. Jangan provokasi rakyat, jangan provokasi mahasiswa dengan undang-undang yang salah itu. Pak Benny kalau jadi polisi itu harus panggil anggota dewan itu. Jadi sudah diterima ya Bang Masinton ya pesannya Bang Usman ya. Baik, terima kasih. Jadi nanti pemanggilannya dasarnya ini ya, akar masalah gitu ya. Baik, Bang Usman, Pak Benny, dan Bang Masinton, kita lanjutkan lain kali. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kami akan kembali